Pemirsa, apakah hukuman periguna akan semakin berat jika terbukti meracik dan membawa sendiri obat bius untuk para korbannya? Dan bagaimana mencegah dokter residen agar tidak melanggar standar operasional prosedur terhadap pasien? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, Dr. Ariyanti Anaya. Selamat malam, Dr. Ariyanti. Selamat malam, Mbak Zilvi. Baik, dokter, bagaimana sebetulnya protokol atau SOP penggunaan obat bius di rumah sakit? Obat bius ini kan obat keras ya. Jadi tentunya ada SOP di mana pada saat pengeluaran, kemudian pada saat selesai penggunaan itu harus ada pelaporan. Tidak bisa sembarang orang bisa mengambil gitu ya. Dan itu harus didampingi oleh tim dari farmasinya, dari apotekernya yang bertanggung jawab di gudang atau di depo farmasinya, seperti itu. Oke. Jika seorang dokter residen seperti Priguna ini bisa diam-diam menyelundupkan gitu ya dok, obat bius ke rumah sakit tempat dia bertugas. Apakah bisa disebut ada kelalaian pengawasan dari rumah sakit karena ternyata ada dokter residen yang bisa membawa sendiri obat bius dari luar rumah sakit? Ya, kalau ini menurut saya yang perlu ditanyakan tidak bisa langsung ke rumah sakit ya. Karena residen ini membawa dari luar. Nah ini mungkin, ini yang penyidik harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari mana dokter ini bisa mendapatkan obat anestesi ini, gitu ya? Beliau kan masih residen, gitu. Jadi itu dulu sebenarnya yang perlu kita tahu dari mana beliau dapatnya. Karena kalau kita lihat seperti ini sebenarnya bukan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin harusnya. Kalau dibilang katanya yang bersangkutan residen ini membawa sendiri. Nah ini perlu penyelidikan lebih lanjut menurut saya. Dokter, apakah memang dalam sebuah fasilitas kesehatan itu ada banyak sekali celah yang bisa dimanfaatkan kalau misalnya ada dokter yang nakal begitu ya dok? Ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan secara sistem karena mungkin pengawasannya kurang, tidak bisa dokter itu dipantau satu persatu barang bawaannya sehingga memungkinkan kalau ada dokter yang jahat memang sangat mudah untuk bisa menyelundupkan atau membawa sendiri barang-barang yang tidak boleh sebenarnya. Gini, jadi kan kalau masuk ke rumah sakit ini kan bukan seperti kayak masuk ke dalam airport misalnya ya, ada pemeriksaan pada saat masuk gitu kan. Nah ini tidak kita diperiksa seperti itu gitu. Artinya barang yang dibawa pun ini kan tentunya tidak bisa terdeteksi. Tetapi kan sebenarnya deteksi itu bisa dilakukan adalah ketika ada seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan yang kemudian melakukan aktivitas di luar kebiasaan gitu ya. Dan harusnya di dalam satu rumah sakit ini kan sesuatu siklus yang menjadi satu kesatuan di mana ada tenaga medisnya, ada tenaga kesehatannya, ada perawatnya gitu. Kemudian beliau bisa membawa pasien sendiri keluar gitu ya, memindahkan dari satu lantai pindah ke lantai lain tanpa ada petugas lain gitu yang memperhatikan. Ini kan sesuatu hal yang tidak wajar gitu. Nah inilah yang kemudian yang perlu kita lakukan gitu ya. Kalau yang dibawa barangnya itu pasti akan susah dilihat, dan rumah sakit ini kan besar sekali ya, bahkan pintunya rumah sakit ini banyak sekali. Tetapi tentunya bagaimana kita melayani atau melindungi pasien di dalam ruangan sehingga ketika pasien itu keluar dari ruangan semua tentu harus ada SOP yang harus dilakukan. Nah ini yang sebenarnya kenapa dia bisa memindahkan pasien tanpa ada yang tahu gitu ya. Oke, polisi mengatakan. Baik, ya, oke, dokter. Iya, polisi mengatakan masih ada efek obat bius yang dirasakan korban sampai sekarang. Pusing, telinganya berdenging, apakah kemungkinan karena dosis yang diberikan terlalu tinggi, dok? Kalau kita lihat kan tersangka ini, TSK ini kan dokter Priguna ini kan baru residen awal ya, baru junior gitu. Pasti dia juga belum mendapatkan pengetahuan yang cukup ya untuk menjadi seorang anestesiologi gitu.
Nah, inilah yang kemudian kita nggak tahu, dia pasti juga belum cukup ilmunya untuk melakukan anestesi kepada pasien. Dia masih masih awal, masih mendampingi biasanya kan gitu loh. Dan mereka kalau residen ini ada pendampingan dari seniornya, dari konsulennya. Nah, apa yang dia lakukan, berapa dosis yang dia berikan, ini memang perlu kita cek kembali dari rumah sakit gitu ya, karena bisa saja ada efek yang dikeluarkan karena memang beliau sendiri masih sangat baru ya, belum sebagai dokter anestesi. Oke, BPOM sudah menyatakan akan memperketat aturan penggunaan obat termasuk untuk kebutuhan bius karena belajar dari kasus ini. Menurut dokter, apakah langkah ini bisa efektif untuk mencegah penyalahgunaan obat bius oleh dokter anestesi? Ya, ini hal yang sangat penting ya, yang tentunya sangat bermanfaat karena gini, misalnya yang bersangkutan mendapatkan dari mana? Dari depo farmasi di rumah sakit. Di rumah sakit itu ada apotekernya. Kalau dia dapetinnya dari apotek itu juga ada SOP untuk pengeluaran obat yang keras, obat keras seperti obat anestesi ini gitu ya. Nah, setiap apoteker itu sudah tahu tuh aturannya dan juga pelaporannya sangat ketat, bahkan setiap bulan mereka harus melaporkan gitu ya. Nah, ini yang tentu kalau hal ini dilakukan oleh Badan POM sangat baik sekali, sehingga Badan POM bisa mengetatkan lagi mekanisme pengeluaran obat-obatan dan juga pelaporan obat-obatan baik itu di rumah sakit maupun di apotek-apotek. Baik, kalau begitu, Dr. Ariyanti Anaya, Ketua Konsil Kesehatan Indonesia. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.